sangat membantu bahwa Hindu Indonesia itu adalah Hindu yang percaya dengan satu Tuhan juga. Oh, gitu. Agama juga banyak kurangnya kok. Agama juga nggak sempurna kok. Ini pemeluk agama juga banyak yang menimbulkan kegaduhan kok, gitu kan. Waktu itu saya merasakan, aduh, saya jadi berasa nggak tahu nih mau kemana. Saya mau berdoa ke Tuhan juga saya nggak tahu dengerin apa enggak. Saya juga nggak taat. Jadi saya merasa tersesat gitu kan. Iya. Lalu ada teman-teman komedian yang menamai diri mereka itu gembalanya pemuda tersesat. Itu tadi udah tak tunggu-tunggu itu. Iya. Sepertinya Anda termasuk anggota pemuda tersesat ya. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mas Ade. Mas Ade, Mas Ade, Gusde, yang mana ini? Panggil aja Gusde. 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 Ini orang Jawa Timur apa gimana nih? Kalau Gus itu kan udah wow gitu kan? Iya, nah itu ya bawaan dari keluarga saya. Saya kebetulan lahir di keluarga Bali. Oh, Bali. Bali. Jadi ya kurang lebih Gusnya mirip-mirip lah sama di Jawa Timur. Oh, jadi di Bali itu ada sebutan Gus juga, tapi memang nggak jauh berbeda pengertian dengan Jawa Timur. Ya, mungkin kalau di Bali itu ya untuk cowok-cowok lah, cowok-cowok yang mungkin punya status sosial tertentu gitu, manggilnya Gus gitu. Tapi kalau di sini ya saya hanya mas-mas biasa. Oke, panggilnya berarti Gusde ya. Gusde. Masya Allah. Ini terima kasih banyak berkenan untuk sharing bersama sahabat Rukun. Sama-sama. Nah, nantinya kita sahabat Rukun bisa mendengarkan sharing yang insya Allah inspiratif nih Mas. Insya Allah. Oke, Gus, kita pengen tanya nih sebenarnya. Background narasumber kita selama ini kan biasanya non muslim tapi cenderungnya nggak banyak yang latar belakangnya berkeyakinan Hindu. Nah, kebetulan Gus ini justru latar belakangnya dari sana. Nanti kan jauh nih, kita jauh sebelum akhirnya memilih Islam. Nah, saya pengen nanya nih. Nah, sejauh mana kehidupan dari Gus D sendiri di masa kecil, mungkin bagaimana dengan berkeluarga, hingga akhirnya kita bisa tahu nih latar belakang hingga akhirnya memilih menjadi seorang mu'alaf. Ya, jadi ceritanya cukup panjang. Jadi saya cerita dulu ya. Saya dilahirkan di keluarga bapak saya seorang perantau. Beliau lahir di Bali, lalu beliau merantau ke Bandung dan jatuh cinta sama ibu saya, seorang wanita muslimah kelahiran dari Cilegon. Lalu mereka memutuskan untuk berkeluarga dan berkeluargalah mereka di Bekasi. Saya jadi orang Bekasi Tulen ya. Lahir udah di Bekasi itu berarti. Lahir dari Bekasi. Nah, dari situ saya dibesarkan sebagai orang Hindu. Ibu saya yang muslimah waktu itu memutuskan bahwa struktur keluarga kita akan berpayung agama Hindu. Itu komitmen yang mereka berdua ambil sehingga ibu harus belajar untuk mendidik anak-anaknya. Jadi hidup saya semasa kecil itu yang ngajarin agama Hindu malah almarhum ibu. Almarhum ibu yang ngajarin saya. Tapi karena ibu hijrah? Ibu kalau dalam hatinya saya tidak tahu waktu itu seperti apa. Tapi secara KTP harus ngikut hukum dulu. Waktu itu harus ikut Hindu juga di KTP seperti itu. Tapi ibu memang saat mengajarkan Hindu ke saya, dia selalu merefleksikan semua ajaran dan doa-doa dengan apa yang dia mengerti di Islam. Dia melihat makna dari doanya, kurang lebih sama. Jadi ibu mungkin bisa lebih mudah lah untuk ibu mengajarkan saya. Karena ayah saya beruntung dapat pekerjaan yang rezekinya lumayan, tetapi itu berarti beliau harus jarang di rumah. Beliau ke lepas pantai, pulang pergi. Jadi yang paling rekat dengan anak-anak itu ibu. Ibu pun yang mengajarkan bahwa sembahyang itu harus rutin, sembahyang itu tuh harus sesuai jadwal gitu. Mungkin ibu merefleksikan dari saat ibu di Islam ya gitu, sehingga ibu sering mengingatkan kalau kita harus sembahyang gitu. Ibu juga mengajarkan cara bersembahyangnya, namanya Trisandya, 3 kali sehari ya.
Oh, 3 kali sehari sembahyang di agama Hindu tuh ya? Di agama Hindu 3 kali sehari, ya. Oh, jadi nggak jauh berbeda ya sama Islam yang 5 kali sehari? Ya, mungkin alasannya kenapa mungkin kurang dalam juga saya mendalami itu, tapi 3 kali sehari itu yang berusaha ibu ajarkan. Lalu saya sekolah di sekolah Katolik, gitu. Karena waktu itu di dekat rumah, beruntung sekali ada 2 sekolah yang bagus, yaitu sekolah Al Azhar dan satu lagi namanya Marsudirini, itu sekolah Katolik. Di situ saya belajar Injil di situ, gitu. Karena memang latar belakangnya kan Katolik ya. Karena ada kurikulumnya juga. Betul. Kan gitu, harus pelajaran agama. Dan di sana mungkin mereka memutuskan untuk belajar agamanya Katolik, nggak ada yang komplain juga, ya udah itu aja gitu. Mungkin kalau saya dengar di sekolah negeri ada milih-milih atau gimana gitu ya pilihan ya. Tapi kalau waktu itu ya udah di sekolah saya diajarkan, saya belajar gitu. Jadi saya 14 tahun sekolah Katolik, 2 tahun TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Di situ saya ngikutin perjalanan dari nabi-nabi, perjalanan dari pembentukan dunia, Adam dan Hawa, cerita tentang seorang bapak yang mau menyembelih anaknya tapi jadi kambing, jadi domba. Perjalanan Nabi Musa dari Mesir. Jadi pelajaran-pelajaran itu diikutin aja sama Gus deh. Saya ikutin gitu. Seolah-olah saya mendengarkan dongeng panjang kayak kita ngelihat jagoan-jagoan superhero dengan jalan ceritanya yang panjang gitu kan. Ini juga saya dengarkan dan saya kagumi gitu. Wah, hebat ya gitu. Nabi Musa membelah laut untuk membukakan jalannya supaya bisa lari dari Fir'aun gitu. Lalu sampai ke perjalanannya Yesus Kristus dan ibunya Bunda Maria di situ. Di situ saya pas sekolah SD itu berdoa Salam Maria, Bapa kami. Ya itu memuja Bunda Maria dan Allah Bapa waktu itu kan. Tapi itu nggak ada masalah ketika memang di rumah ibadahnya sebagai orang yang beragama Hindu, sekolahnya Katolik. Nah, itu nggak dipermasalahin. Oke. Gitu. Karena kalau dari Bapak, beliau lebih mengajarkan saya tentang cara survive, bertahan di dunia ini gitu ya, harus lebih tangguh, harus lebih pintar gitu. Kalau ibu mungkin mendengar cerita-cerita Katolik. Oh iya, saya baru ingat sekarang. Ibu saya juga pas SMA Katolik juga, kalau nggak salah, Kristen Katolik ininya sekolahnya. Tapi waktu itu masih Muslim. Pas ibu saya Muslim. Tapi pas kecil dia pernah sekolah di situ, sekolah di Bandung, Katolik juga. Jadi dan dari Hindu ke Katolik sebenarnya lebih dekat ke Islam dong, karena kan nabi-nabinya sama semuanya kan. Jadi mungkin ibu lebih familiar dan ya udah santai aja gitu, belajar lumayan. Anak saya belajar sepersekiannya Islam kan gitu. Nah dari situ ya sudah, saya menjalankan hidup saya. Mayoritas waktu itu di umur belasan tahun saya lebih banyak belajar agama Katolik sebenarnya dibandingkan Hindu, karena Hindu itu sangat penting untuk sambil kita menjalankan adatnya juga. Dan karena saya besar di Bekasi ini tidak begitu kental dengan lingkungannya, adat istiadat Bali dan Hindu, sehingga ajaran-ajaran agama Hindu yang tersirat dalam adat istiadat itu tidak terekam di kepala saya. Oke. Bahkan saat hari raya saat sekolah libur, kita bisa main sama sepupu, ketemuan kumpul sepupu. Yang paling bikin saya excited, happy adalah saat Lebaran kumpul sama sepupu-sepupu Bandung. Lebaran Islam. Jadi lingkungannya justru karena memang orang tua dari ibu mayoritas Islam ya berarti ya. Jadi ibu saya itu 11 bersaudara. Kalau bapak 5 bersaudara. Jadi dari ayah 5 bersaudara, anaknya 2-3 gitu. Lalu dari ibu 11 bersaudara, anaknya rata-rata 2-3 orang juga. Jadi bisa dibilang 70% keluarga darah saya
Muslim. Muslim. Cukup beragam sebenarnya pengaruh agama pada saat saya tumbuh besar. Dari orang tua Hindu dan Islam, lalu didikan sekolah Katolik. Iya. Soalnya juga unik banget kan, maksudnya satu sisi memang itu harmoni banget kan, maksudnya artinya di lingkungan itu Gus D itu tetap beragama dengan pilihannya Gus D di lingkungan yang mungkin berbeda tapi tetap nyaman-nyaman aja gitu kan, baik itu di keluarga maupun di sekolah ataupun dengan orang tua dari bapak gitu kan. Sangat saya syukuri itu. Tapi cukup uniknya itu loh, di sekolah pelajarannya apa, di lingkungan yang Muslim, kemudian ya di rumah juga punya keyakinan yang berbeda juga gitu kan. Jadi kalau di rumah saya sembahyang tersandia Hindu, lalu saya ke sekolah Katolik pagi-pagi salam Maria dulu, lalu Bapa Kami gitu. Tapi nggak sempet akhirnya ke bingung atau misalnya mulai mempertanyakan ini kok gue menjalankan banyak keyakinan gitu. Nah sebenarnya kalau saya sendiri, seiring saya tumbuh besar, cara orang beribadah itu dan cara orang memilih cara beragamanya kurang memberikan dampak buat saya. Lama-lama yang saya pentingin adalah orang baik. Oke. Jadi dari cara impact dari orang itu, bukan keyakinan dari orang itu. Iya, jadi bukan keyakinan dari orangnya, tapi impact yang dia berikan. Ini orang baik atau enggak? Iya. Gitu. Apa kalau bahasanya akhlaknya baik apa enggak gitu. Dan buat saya jadinya selama itu orang baik, dia pantas dapat respect saya gitu. Kalau ini orang kok kurang baik ya saya coba hindari gitu. Jadi cara saya menilai dunia ini tuh karena saya belajar 3 agama dan bukan belajar 3 agama, tapi saya dikelilingi oleh orang-orang yang datang dari agama yang berbeda-beda. Mereka semua orang baik. Saya semacam mengambil kesimpulan, terutama sangat membantu bahwa Hindu Indonesia itu adalah Hindu yang percaya dengan satu Tuhan juga. Oh gitu? Ya, jadi berbeda dengan Hindu yang dari luar negeri, India. Hindu Indonesia itu percaya dengan Tuhan yang satu, gitu. Bahkan kalau di Hindu itu bisa dibilang ada dewa-dewanya ada. Tapi dewa-dewa itu sama kayak kita juga, semacam makhluk yang lebih tinggi lah levelnya. Nabi lah kalau misalnya di Islam itu ya? Bukan nabi juga sih, jadi lebih kalau misalkan kita nonton film superhero tuh lebih jelas tuh. Kayak ada film superhero Marvel tentang di atas sana ada sebuah kerajaan di mana dewa-dewa juga berantem, dewa-dewa juga melakukan kesalahan. Mereka juga punya ego, mereka ngiri, mereka berantem dan mungkin bahkan saling menyakiti gitu. Mereka seperti itu. Kalau dari pandangan Hindu, di atasnya ada yang maha kuasa lagi satu. Gitu. Jadi relate banget sebenarnya dengan Islam ya. Dengan Islam, dengan Katolik nyambung nih jadinya gitu. Oh ya, Tuhan yang maha kuasa itu Allah Bapa yang saya saat berdoa di sekolah itu loh gitu. Allah Bapanya itu gitu. Allah Bapa yang sama yang juga memberikan berkah ke Yesus untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta gitu. Dan itu juga Tuhan yang saat saya sembahyang Hindu itu Tuhan yang sama yang memberikan berkah kehamilan Maria gitu. Itulah jadinya saya sambung-sambungan ke situ. Gitu. Jadi itu sudut pandang saya dalam beragama. Yang penting orangnya baik. Karena bimbingannya macam-macam tapi Tuhannya satu. Gitu. Itu berlangsung selama sekolah menengah akhir sampai SMA. Ya. Sebenarnya sih setelah itu ya, setelah saya lulus kuliah, saya berkuliah di Bandung, udah nggak ada lagi pelajaran agama. Iya, karena lebih umum lah kalau lebih umum. Saya berhadapan dengan teman-teman yang lebih beragam lagi saat kuliah, dan disitulah mulai pencarian jati diri kan. Mulai pencarian jati diri, saya jauh dari keluarga, saya lulus kuliah. Disitulah mulai mungkin kelihatan bahwa agama yang sangat tertanam di dalam diri orang itu penting. Karena di saat pencarian jati diri dan kemana kita mau mengarah di hidup ini, kita mau jadi orang yang seperti apa, jangka pendek dan jangka panjang, disitulah mulai tragedi-tragedi hidup itu nggak bisa saya jawab.
Oke. Gitu. Ini artinya proses pendewasaan ya. Proses pendewasaan, disitulah ternyata sepertinya orang benar-benar butuh bimbingan hidup, bimbingan prinsip. Dan waktu itu saya merasa nggak ada bimbingan prinsip yang cukup kuat untuk menjawab kekhawatiran saya. Gitu. Apa itu, berupa musibah atau memang dari pikiran sendiri mulai bergejolak di situ? Jadi pertama-tama itu saya itu mungkin orangnya terlalu pemimpi. Terlalu pemimpi itu dalam hal saya punya impian dan harapan untuk karir saya gitu. Nanti seperti ini gitu. Tapi ngelihat kondisinya sulit, apalagi waktu tahun 2014-2015 itu industri bergejolak, sehingga teman-teman saya semua banyak yang kena PHK gitu kan. Di situ saya yang masih kuliahnya telat, melihat teman-teman di PHK, lah mereka aja yang pintar-pintar kena PHK, gimana saya gitu kan yang lulus telat gitu kan. Saya jadi ngerasa ini tragedi nih gitu, kayak kalau kita nggak mampu untuk bersaing, nggak ada rezeki buat kita. Gitu. Disitulah saya mulai ngelihat teman-teman saya beberapa, ada yang setelah dia dilanda oleh musibah seperti itu, yang seperti yang nggak ada jalan keluar, dia bisa terus melangkah ke depan tanpa khawatir. Gitu. Itu sebenarnya sebuah kualitas yang saya perhatikan belakangan tahun-tahun akhir-akhir ini. Dulu saya ngelihat pokoknya kok ini akhirnya rezekinya jalan terus. Ini kok teman saya ada yang bisa dapat musibah tapi masih semangat terus gitu. Baru di situ baru 2 tahun terakhir inilah saya ngelihat 2015 lampau itu sebenarnya mereka itu juga punya musibah juga. Jalan di depan mereka itu banyak bolong-bolongnya gitu. Tapi mereka bisa terus melangkah yakin ke depan gitu. Kok bisa gitu. Itu kualitas dalam manusia yang saya dambakan. Gitu. Saya pengen kayak mereka gitu, di tengah musibah bisa terus jalan dengan yakin, dengan tenang lagi kan. Dan pada akhirnya saya terlalu sering membandingkan kesuksesan orang. Overthinking dong ya? Mungkin overthinking ya. Overthinking kesuksesan orang lain. Saya juga apa ya? Ya itulah yang tadi saya pernah bilang, saya terlalu banyak bermimpi, saya ingin jadi ini, jadi itu. Tapi kena susah sedikit, kena kesulitan sedikit, musibah sedikit, saya ngedown gitu. Apalagi sekitar tahun 2014 saya lupa, ibu saya berpulang, dipanggil Tuhan di masa-masa usia terakhirnya. Mama kembali memeluk Islam. Syahadat kembali karena mama mengutarakan, mungkin dari dokter juga dapat prediksi bahwa stadium kankernya sudah fatal, sehingga ayah juga memutuskan iya nggak apa-apa mama kembali memeluk Islam gitu, supaya nanti meninggalnya juga dengan cara Islam. Dan pada akhirnya di akhir-akhir ya alhamdulillah mama kembali memeluk Islam, dan mama berpulang di tengah keluarga yang rame sekali. Jadi mama itu sangat dicintai oleh keluarganya di Bali juga. Lalu mama juga punya banyak teman-teman yang non muslim banyak sekali, karena ya mungkin itulah jalan mama ya. Mama saya orangnya sangat ya memberikan manfaat banyak mungkin ya. Impact kebaikan ke sesama. Gitu. Ke saudara. Dan ya sudah, pada waktu itu sih saya dengar bahwa wah, kalau orang tua itu di kuburnya nanti, di alam kuburnya hanya ada 3 yang mempermudah waktunya di kalau di Islam ada 3 di alam kubur gitu. Salah satunya adalah doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya gitu. Di saat itu ya saya ngerasa wah,
susah juga kalau saya mau jadi soleh secara Islam gitu ya. Jalan saya masih jauh gitu. Oh, tapi memang sudah kepikiran berarti itu ya? Belum. Oh, belum. Cuman waktu itu saya rasa kayak bener-bener Sekilas aja itu. sekilas jadi Islam nggak mungkin gitu. Nah, jadi itu tertanam di benak saya dalam waktu yang lama lah itu. Sampai sekitar tahun 2019, 2020 bisa dibilang saya masuk tahap yang asal hidup aja deh. Berarti 4 tahun 5 tahunan itu ya? Iya, 4 Penting tahunan. jalan aja lah gitu. Jalan aja, ada rezeki saya ambil. Dalam terkait memimpin keluarga dan membangun keluarga juga saya selalu melihat untuk menjadi seorang pemimpin keluarga itu butuh nggak cuman harta, tapi kemampuan untuk meyakini keluarga bahwa permasalahan itu bisa diatasi dan permasalahan itu ada yang bantu loh gitu. Saya ngebayangin kalau ntar saya memimpin keluarga, saya nggak mendalami banget agama Hindu saya karena ya itulah mungkin saya kurang menyempatkan, saya kurang mendapatkan apa istilahnya, didikan agamanya mungkin masih kurang di dalam diri saya. Jadi saya juga nggak tahu nanti kalau saya berkeluarga, saya menenangkan keluarga saya dengan bagaimana ini gitu. Dan kalau seolah-olah di dunia ini nggak ada yang nolong, ya udah nggak ada pertolongan gitu. Jadi misalnya Gus D ini butuh guide berarti, panduan ya, untuk butuh sudut pandang, butuh perspektif. Tapi saya nggak tahu perspektif yang kayak gimana. Saya jadi mulai ngiri sama teman-teman yang saya ingat dulu gitu. Mereka itu di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah musibah, mereka bisa terus melangkah, terus progres, semangat terus gitu. Kok bisa gitu. Ya pada akhirnya saya sebenarnya tahu sih kalau mereka itu pasti meminta bantuan sama Tuhannya. Mereka pasti, saya tahu betul mereka adalah orang-orang yang sangat taat beragama. Kadang iri ya gitu, iri hebat banget. Mereka bisa istiqomah gitu. Iya, bisa mereka sholat lalu semangat gitu. Nah di situ yang di fase yang saya sekedar hidup itu, yang penting saya hidup deh gitu. Saya mau jadi orang baik, tapi dalam hal berkeluarga juga ya saya juga nggak punya masa depan lah buat bisa jadi pemimpin keluarga yang baik. Gus D ini pemikir banget berarti ya? Apa dipikirin kayaknya semuanya sih? Terlalu mikir, terlalu banyak mikir, nggak melangkah. Itu buruknya saya pribadi. Kebanyakan mikir nggak melangkah. Jadi di situ bapak saya kasihan ngeliat saya, gitu kan. Bapak saya kasihan ngeliat saya ya. Pada akhirnya dia juga yang nanti pada akhirnya merestui bahwa saya memeluk Islam seperti ibu, gitu. Tapi itu belum itu nanti endingnya, gitu. Nah kebetulan pada saat saya sedang kehilangan arah itu, saya tentunya kayaknya masih muda ya, bisa dibilang muda. Saya doyan humor. Doyan humor. Di sosial media itu lagi meledak banget teman-teman komedian ya, komedian. Kayaknya nyambung nih, arahnya nyambung nih. Stand up komedian tuh lagi naik daun, stand up komedian. Dan ada teman-teman yang waktu itu saya merasakan, saya jadi berasa nggak tahu nih mau kemana. Saya mau berdoa ke Tuhan juga saya nggak tahu dengerin apa enggak. Saya juga nggak taat, jadi saya merasa tersesat gitu kan. Lalu ada teman-teman komedian yang menamai diri mereka itu gembalanya pemuda tersesat. Itu tadi udah tak tunggu-tunggu itu. Sepertinya Anda termasuk anggota pemuda tersesat ya. Saya termasuk anggota pemuda tersesat. Waktu itu masih di tahap dimana semuanya dipikirin dan bingung, akhirnya menemukan poros itu. Waktu itu pokoknya di saat saya mikir-mikir tentang arahan hidup, saya nggak dapat. Jadi saya berhenti mikirin tentang arahan hidup. Jalanin aja gitu. Jalanin aja. Dan saya
mungkin agak sempet apa ya, entah semacam iri atau apapun gitu, tapi ada semacam agak asem diri saya terhadap agama juga banyak kurangnya kok, agama juga nggak sempurna kok, ini pemeluk agama juga banyak yang menimbulkan kegaduhan kok, gitu kan. Nah itu di cover sama sejalan dengan bercandaannya teman-teman pemuda tersesat ini, gitu kan, membahas tentang apa sidak restoran saat Ramadan gitu kan. Sobat Gurun, aduh iya, bahaya ini. Ini sahabat rukun soalnya bukan sobat gurun. Iya, ini sobat rukun ini, bukan sobat gurun. Jadi di situ saya tertarik dengan ke arah bercandaan teman-teman itu kan. Mereka membercandakan tentang terutama tentang ini ya, tentang pemeluk-pemeluk agama yang membuat kegaduhan dan menimbulkan masalah. Itu pasti dijadikan bercandaan buat mereka kan gitu. Karena itu ya komedi zaman sekarang adalah cara mengkritis yang lebih modern ya gitu. Sehingga saya sangat tertarik dengan teman-teman pemuda tersesat gitu. Meskipun saat itu belum mualaf. Belum mualaf. Tapi kan pembahasannya kan terkait mulai perbanding tentang agama kan berarti kan. Karena mereka membantu saya mengkonfirmasi diri saya bahwa agama juga banyak kok yang jelek. Jalur saya yang nggak pernah sembahyang ini pun belum yang paling buruk gitu. Ada kok yang lebih buruk lagi, yang memeluk agama yang bikin kegaduhan, yang mengganggu masyarakat, bikin meresahkan gitu. Hati kecil saya tertarik untuk membenarkan kondisi saya gitu kan. Karena saat itu relate banget lah. Karena kan kita semua cenderung tertarik ke hal-hal yang seolah-olah membenarkan kita, gitu kan, pasti tertarik ke arah situ. Nah, disitulah masuk satu sosok yang melengkapi teman-teman pemuda tersesat itu waktu itu, yaitu datang sebagai gembalanya, sebagai pengarahnya waktu itu, dan dakwah beliau itu salah satu yang paling sering saya cerna setiap harinya sampai sekarang, Habib Hussein Jafar namanya. Iya, Habib Jafar. Di situ beliau yang sudut pandangnya adalah, wah, orang-orang pada bilang kan, wah ini agama dibecandain gitu kan sama teman-teman komedian ini. Oke, kalau gitu beliau datang, beliau berikan perspektif bahwa beliau ini mengagamakan canda. Gitu. Dimana canda ini yang dibikin lebih jadi dakwah gitu. Makanya Gus D nggak secara tidak sadar ngikutin itu diislamkan. Iya, Islamisasi itu ya. Beliau menyediakan sudut pandang dari Islam yang kebetulan saya datang ke teman-teman pemuda tersesat, saya ikutin untuk membenarkan diri saya yang tidak sembahyang waktu itu, gitu. Bahwa kondisi saya nggak sembahyang ini bukan yang paling jelek, tapi instead beliau menunjukkan ada loh opsi yang lebih baik, gitu. Terkait upaya-upaya baik kita nanti dibayarkan di surga, tapi dengan canda yang kena buat saya. Sudut pandang Islam yang begitu beliau datang, beliau menunjukkan canda yang lebih ramah dengan agama. Disitulah saya merasa bahwa Islam ini bukan, apakah Islam yang sekarang ini dan sampai beliau dapat panggung seperti ini dan banyak yang mengikuti, apakah Islam di Indonesia ini bukan Islam yang serba hukum, menghukum. Mindsetnya seperti itu ya, udah mulai kebentuk ya. Jadi semakin mudah saya rasa untuk saya mau mengerti Islam gitu. Karena selama ini di saat saya di luar Islam, kebaikan Islam hanya saya rasakan dari keseharian sepupu-sepupu dan keluarga saya dan orang-orang sekitar saya lah gitu. Tapi itu masih kalah sama pengaruh Islam buruk yang diberitakan terus dari Barat gitu. Jadi memang pandangan dari luar itu negatif banget soal Islam, meskipun di lingkungan yang kebanyakan seperti itu, apalagi dengan
ribut sekali kan beberapa tahun terakhir ini Timur Tengah gitu. Biarpun gini, kalau misalkan balik lagi tadi, saya selalu mengcounter baik buruknya argumen. Di saat ada yang bilang Islam itu baik kok, gini gitu, saya selalu bilang contohnya ada tuh Islam yang buruk di Timur Tengah sana gitu kan, dimana menimbulkan perang segala macam gitu. Tapi balik lagi di saat orang bilang kayak iya nih di Timur Tengah sana ribut terus Islamnya gitu, saya langsung otomatis counter, ya itu sebenarnya sih karena mereka ditekan dari kondisi-kondisi politik negara-negara superpower seperti Rusia dan Amerika. Artinya meskipun kayak gitu tetap objektif dong ya? Iya, maksudnya saya suka otomatis objektif karena kalau orang bilang bagus, saya cari jeleknya. Orang bilang jelek, saya cari bagusnya ya, gitu. Yang biar nggak seakan-akan bagus-bagus banget, ya jelek-jelek banget. Karena gitu saya selalu nggak bisa percaya kalau masa sih bagus banget, masa sih jelek banget gitu. Nah ya udah, jadi pada akhirnya ngikutin tuh konten-konten dari pemuda tersesat. Teman-teman pemuda tersesat. Lama nggak itu ngikutinnya itu? Lumayan tahun berapa itu? Mungkin sekitar dari tahun 2000. Kayaknya pas kontroversi itu baru saya ngikutin tuh. Yang mana? Yang kontroversi masak. Yang masak. Oke. Kontroversi masak itu baru saya ikutin itu. Saya sih sebenarnya kalau terkait pemuda tersesat ya, positifnya yang bisa saya ambil adalah mereka membuka poros baru kali ya. Poros kritis, kemudian poros kritik juga, yang sebenarnya kalau dulu itu metodenya mungkin monolog, kemudian Islam itu terkait dengan orang tua dan kajian-kajian yang mungkin monoton. Nah ini membuka, itu positifnya mungkin ya. Terlepas dari negatif ya, mungkin sahabat rukun juga itu biarkanlah bijaksana dalam memilih gitu kan. Mereka itu nekat mungkin modelnya bisa jadi nekat kayak cobain ada yang marah nggak ya gitu. Nah mereka coba itu dan ada yang marah, betul, berhasil bikin Indonesia marah. Tapi ya itu narik mata semua orang. Dan alhamdulillah ada yang cukup bijak untuk gue masuk di tengah mereka buat bikin terarah gitu, untuk sebagai border bercandaannya segimana gitu, membentengi dan membatasi gitu. Jadi Habib Hussein Jafar ini masuk dan ya udah, jadi malah mereka jadi sering tanya jawab antar bagaimana sih kalau agnostik begini hukumannya di neraka seperti apa gini gitu. Sementara Habib Jafar selalu memberikan perspektif yang nggak serem gitu, nggak kayak tidak semenakutkan yang orang pikirkan gitu. Tapi lebih tenang. Beliau pakai analogi yang kalau buat saya sih saya bisa nangkep analoginya gitu. Apabila ya banyaklah analogi beliau ya. Apa yang membuat Gus D menjadi jamaah dari pemuda tersesat dan mendapatkan value yang lebih berasa gitu, sehingga akhirnya ada arah Gus D untuk memilih Islam? Nah, jadi sebenarnya kalau boleh jujur, bener-bener ngambil keputusan bahwa wah ini Islam adalah yang akan saya ambil, itu adalah begitu seorang wanita datang dalam hidup saya. Gitu. Tapi kalau sudut pandang terhadap Islam sendiri itu sudah terbangun dari saya lahir, maksudnya dari saya mulai bisa berpikir, saya tahu ibu saya terlahir Islam, saya tahu bahwa ibu saya itu seorang Islam dalam hati yang mengajarkan anaknya agama, dan saya belajar dari sepupu-sepupu saya sampai saya berteman di sekolah, di kuliah saya melihat teladan-teladan teman-teman saya yang memang mereka bisa seolah-olah membalikan dunia ya, pikiran mereka gitu, bukan dunia yang punya musibah, tapi mereka yang bisa terus melangkah gitu. Dan sampai dakwah-dakwah ini gitu yang akhirnya mungkin sedikit melunakkan pikiran saya yang tadinya Islam itu keras dan isinya hukuman semua gitu kan. Ya sejujurnya juga kalau saya pikir kalau ini isinya hukuman semua nggak akan ada yang mualaf kan. Sudah mulai kepikiran itu tuh. Mana mau ada orang yang
sedikit-sedikit dihukum itu kan bukan sesuatu yang gini, hidup dalam rasa takut gitu ya. Hidup dalam rasa takut itu ada beberapa jenis gitu kan. Rasa takut sama Allah yang Maha Pencipta, yang benar-benar menguasai segalanya gitu, sama rasa takut buat dihukum gitu. Itu saya rasa dua hal yang beda. Saya pribadi merasa itu dua hal yang berbeda. Dan untuk bisa hidup takut sama Allah itu benar-benar butuh pemahaman seberapa maha besarnya Allah. Tapi kalau sekilas dengar dakwah yang meresahkan, itu bukan takut sama Allah karena beliau hebat, karena hukumannya, tapi karena hukuman-hukumannya gitu. Dan ngerti. Hidup di bawah hukuman itu bukan hidup takut dari hukuman-hukuman itu bukan hidup yang ingin saya jalani pribadi. Oke. Gitu. Selamat datang di Rukun Podcast.